Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Nah, kemarin kita sudah melakukan ulangan harian dan belajar mengenai reproduksi sel dan sintesis protein. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, kalian tahu tidak apa itu jaringan tumbuhan? Nah, jaringan tumbuhan itu adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Jadi kalau jaringan itu sekumpulan sel yang memiliki fungsi yang khusus bagi tumbuhan ya. Nah, jaringan pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Yang kedua yaitu jaringan permanen. Nah, jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis, sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Nah, kemarin kita ingat-ingat dulu tentang mitosis. Mitosis adalah pembelahan yang sama persis selnya. Jadi, sel-sel yang membelah ini memiliki sifat yang sama, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Kita lanjut. Meristem itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu berdasarkan posisinya, yaitu ada meristem apikal, interkalar, dan lateral. Yang kedua yaitu berdasarkan asal-usulnya, yaitu ada promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Nah, kita akan membahas tentang meristem berdasarkan posisinya. Yang pertama yaitu meristem apikal. Meristem apikal adalah meristem yang terletak di ujung batang utama, ujung lateral atau ujung cabang, dan ujung akar. Nah, pertumbuhan meristem apikal ini menyebabkan pertambahan panjang atau tinggi pada tumbuhan, baik ke arah atas maupun bawah. Nah, pertumbuhan ini disebut pertumbuhan primer karena belum adanya diferensiasi dari sel-selnya. Nah, kita lihat pada gambar. Ini ada gambar akar yang sudah diperbesar. Nah, bagian ujungnya ini adalah meristem apikal. Sedangkan pada gambar kedua, gambar yang bawah, ini adalah meristem apikal ini pada ujung atas tumbuhan atau pucuk. Nah, kita lanjut. Yang kedua yaitu berdasarkan posisinya ada meristem interkalar. Meristem interkalar adalah meristem yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Nah, meristem interkalar ini menyebabkan pertumbuhan panjang juga dan juga menyebabkan terbentuknya bunga. Nah, jaringan yang terbentuk dari meristem interkalar juga termasuk jaringan primer karena belum terdiferensiasi. Nah, kita lihat pada gambar, ini adalah yang ruas-ruas ini, di antara ruas ini adalah meristem interkalar. Nah, meristem interkalar ini biasanya didapatkan pada tumbuhan rumput-rumputan. Kan kalau rumput-rumputan itu ada ruas-ruasnya, nah itu mengandung meristem interkalar. Yang selanjutnya yaitu meristem lateral. Meristem lateral adalah meristem yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Nah, contoh dari meristem lateral ini adalah cambium gabus atau velogen. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga akan besar dan bertambah volume. Nah, aktivitas ini termasuk jaringan sekunder atau pertumbuhan lebih lanjut. Kita bisa lihat pada gambar yang area oranye yang vertikal ini adalah meristem lateral karena terdapat di samping, ini kan terletak sejajar dengan permukaan batang. Nah, ini sejajar dengan permukaan batang. Kita lanjut. Nah, kita review dulu tadi berdasarkan posisinya meristem
itu dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal terdapat di ujung atas dan ujung bawah atau pucuk, sedangkan meristem interkalar terletak di ruas-ruas, dan meristem lateral terdapat di batang sejajar dengan permukaan batang. Kita lanjut ke meristem berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama yaitu promeristem. Promeristem merupakan bagian awal dari meristem yang sudah ada. Jadi ini adalah dasar dari meristem, namanya promeristem, yaitu daerah yang kecil pada ujung akar dan ujung batang. Biasanya ini pada tahap embrio. Nah, promeristem ini akan berkembang menjadi, pertama, protoderm akan berkembang menjadi epidermis atau kulit. Prokambium akan berkembang menjadi jaringan pengangkut atau silem dan flam. Yang ketiga, meristem dasar akan berkembang menjadi parenkim atau jaringan dasar. Yang kedua yaitu ada meristem primer. Meristem primer merupakan jaringan yang berasal dari perkembangan promeristem. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa promeristem itu adalah dasar dari meristem primer. Nah, ini. Jadi, meristem primer itu memiliki sel-sel yang berkembang yang terletak pada ujung-ujung batang dan ujung akar. Meristem ini menyebabkan pertumbuhan panjang dan tinggi. Nah, ini adalah meristem primer. Tadi kan meristem apikal juga termasuk pertumbuhan primer. Jadi ini meristem primer. Nah, yang ketiga yaitu ada meristem sekunder. Meristem sekunder merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik. Sel-sel meristem sekunder ini berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Jadi, meristem sekunder ini menyebabkan pertumbuhan volume atau besar. Nah, meristem sekunder ini contohnya adalah cambium vascular dan cambium gabus. Nah, meristem sekunder ini pada tumbuhan berkayu menyebabkan adanya lingkar tahunan. Kalau kita lihat batang tumbuhan berkayu apabila dipotong secara vertikal, secara horizontal, ini akan ada lingkar tahun karena setiap tahun batang itu akan bertambah volume.